Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo. Dan hari ini alhamdulillah gue ditemenin oleh Bang Fatur Farid. Farid Fatur, atau Fatur Farid FF dia. Tapi FF bukan Free Fire ya, bukan mainan bocah FF. F-nya banyak, F3, Farid Fatur Farudin. Nah. Oh, Farid Fatur Farudin. F4. Oke guys, ya kita alhamdulillah kita lagi di kantornya Pemilu.co. Nah, ini kalian mau tahu apa itu Pemilu.co? Kita akan coba tanya sama Bang Fatur nih ya. Oke Bang Fatur, sebenarnya apa sih tujuannya adanya Pemilu.co ini? Jadi Pemilu.co ini kita punya yang namanya pemantau dan sudah terverifikasi dan sudah tersertifikasi. Itu namanya Media Keadilan Sejahtera. Nah, orang nanya nih, Media Keadilan Sejahtera PKS? Bukan ya. Karena ketuanya ini Bang Roy, Katolik. Oke. Nah, ya kan? Nah, jadi ini Media Keadilan Sejahtera punya anak perusahaan, ya kan? Namanya itu Law Justice dan satu lagi Persuasi. Oke. Nah, kedua media online atau media siber ini di bawah ini Media Keadilan Sejahtera. Oke. Nah, Media Keadilan Sejahtera kerjasama sama namanya Pemilu.co sebagai web base dia untuk merekrut dan mentabulasikan seluruh C1 se-Indonesia untuk dihitung. Nah, untuk apa menghitung ini? Untuk mengkalkulasi ini, untuk membandingkan dengan adanya yang ada di KPU. Bener nggak nih? Oke. Sama nggak nih? Kan begitu. Oke, jadi ini mungkin salah satu bentuk preventif terhadap kecurangan. Nah, gitu ya. Karena kalau untuk jujur, adil kayaknya berat ya sekarang ya. Jadi minimal bersih lah. Minimal bersih. Ya, tapi gini nih, ini gua nanya, kan kalau kita ini udah mencurigai bakal curang. Ada indikasi curang. Iya, udah kalau indikasi curang itu bahasa hukum banget itu. Kalau kita rakyat udah ngelihat kan. Banyak sekali di media-media itu ditampilkan, sampai di Malaysia ada yang udah dicoblos. Ya, terus ada beberapa insiden kertas suara. Ya, jadi seberapa besar peluangnya Pemilu.co ini untuk membantu melawan kecurangan ini? Sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Satu, perbandingan antara seluruh C1 ini kan nanti di TPS ini akan dikumpulkan di tingkat kecamatan. Jadi nggak di kelurahan, di tingkat kecamatan. Oh, langsung kecamatan? Ya, langsung kecamatan. Di kecamatan nanti dihitung. Oke. Nah, apakah kotak-kotak ini sama dengan kotak-kotak yang ada di TPS? Oke. Ya kan? Jangan sampai di kotaknya beda nih. Kan gitu kan? Nah, hasil C1 hasil yang ada di TPS yang kita sudah dapatkan, ini akan kita cocokkan nanti dengan model yang dibikin sama teman-teman Pemilu.co. Ini akan disandingkan, bener nggak nih kalkulasinya? Oke. Ya kan? Nah, anggaplah misalkan kecamatan, misalkan Mustika Jaya Bekasi, ya kan? Kecamatan Mustika Jaya Bekasi punya, anggaplah misalkan contoh 10 kelurahan. Ya. Dari 10 kelurahan masing-masing punya 3 TPS contoh. Ya, nah, 30. apakah saksi yang ada di kecamatan ini mengumpulkan dan mengkalkulasikan? Belum tentu. Iya. Nah, makanya nanti dilihat, oh benar nih kotak A dari kelurahan Mustika Jaya, oh dari ini dari kelurahan di bawah Mustika Jaya ada berapa lah kan gitu kan ya. Iya. Nah,
ini nanti dikalkulasi dan itu akan kelihatan. Makanya kita butuh relawan di 900.000 lebih kan, di Indonesia kan ada 900 lebih, 900.000 lebih nih TPS. Nah kalau itu minimal Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi kita punya dan semua hasil C1-nya masuk, nah ini akan mengkonter kecurangan-kecurangan yang ada. Oke. Sampai hari ini kan pemilu udah mepet banget nih. Sampai hari ini relawan pemilu.co ini udah tersebar di berapa? Oh ada hampir di sekarang ini dari 36 ya totalnya provinsi ya. Kita sudah ada di 25. Ada 25 di 25 provinsi dan ke bawahnya udah banyak kan gitu kan. Nah, tapi semakin banyak orang mengirimkan C1 akan semakin banyak perbandingan. Kan gitu kan. Mau itu di TPS ada 2 yang upload ke kita. Nah tapi bagaimana supaya bisa upload, kan kadang-kadang dilarang nih, ya kan, banyak yang bilang, oh nggak boleh diupload, oh nggak boleh ini kan gitu. Kita bisa. Kenapa? Karena pada saat relawan itu mendaftar dia akan mendapatkan seperti ini gitu. Nah, ini ya seperti ini nih. Guys, ini resmi dari Bawaslu ya. Nah, seperti ini dia sesuai dengan PKPU nomor 25 tahun 2023. Ya kan, nah itu bahwa setiap KPPS itu wajib untuk menunjukkan hasilnya, wajib itu. Jadi nggak bisa dia melarang segala macam. Nih pasalnya, pasal 59. Setelah rapat pemungutan dan perhitungan suara berakhir, saksi, pengawas, TPS, pemantau pemilu disebutnya di sini. Ya, serta perwakilan masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model C hasil PWP, model C hasil DPR dan lainnya ya, banyak ya ini. Dan di sini di bawahnya tulis dokumentasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa foto dan video. Jadi kalau dia nggak boleh, tunjukin nih pasalnya. Oke, nanti kita akan masukkan juga di sini di video, kalian baca ya itu tadi. Oke, Bang. Proses pendaftarannya, proses rekrutmennya itu gimana, Bang? Pendaftarannya mudah banget, tinggal buka ya www.pemilu.co. Ya kan, di situ ada, kita masuk dan kita klik daftar. Nah, pada saat daftar ya kan, masukin tuh namanya dia, alamatnya dia, di situ ada tinggal milih segala macam ya kan. Udah lokasinya dia, dan pada saat dia mengupload C1 itu kita tahu dia ngambil di mana. Jadi nggak bisa bohong, karena di setiap misalkan anggap nih dia langsung ngambil di sana nih. Nah itu posisinya akan ketahuan. Oh memang di TPS itu. Karena kan di setiap foto atau video itu pasti ada yang ditanya itu lokasi. Nah itu akan ketahuan. Iya, karena ngirimnya itu tadi uploadnya. Nah pertanyaan berikutnya, Bang, kan katanya dapat ini. Kalau umpamanya rekan-rekan yang dari luar daerah gimana proses dapat ini? Iya kan, pada saat dia mendaftar segala macam, nanti dia tinggal mendownload ini. Sudah ada tim kita, dia tinggal kasihin fotonya dia, ya kan, yang paling ganteng baik budi tidak sombong itu. Ya kan? Nah masuk ditempelin di sini, ya kan, nanti mereka tinggal print di kertas karton kayak ini langsung. Langsung. Ya, memang benar ya. Ini gua rasa salah satu bentuk terobosan yang luar biasa dari rakyat Indonesia yang memang sampai hari ini termasuk gue itu termasuk orang yang antipati terhadap petugas pemilu. Ya, kami udah dari mulai sama pemerintah ini emang susah percaya. Ya, dari mulai Anwar Usman nikah sama adik Jokowi, gue udah langsung gak percaya sama pemerintah ini untuk urusan pemilu. Sang paman. Iya udah nyebut nama, udah ya mau bilang apa? Ya gue rakyat kok, ya kan gue rakyat. Gue bukan partisan partai, gue nggak ada urusan sama jabatan, nggak terikat janji kontrak dengan siapapun ya. Artinya gue akan bersuara keras gitu. Jadi kembali ke masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu ini udah sangat tinggi. Artinya proses demokrasi Indonesia ini kalau bukan rakyat yang mengawasi, kita itu udah antipati banget. Bahkan jujur aja, gue nih termasuk orang yang mendukung Amin.
Ya, gue termasuk orang yang mendukung Amin. Cuman sampai hari ini gue mau dibilang optimis, ya ada optimis tapi pesimisnya juga lebih gede gitu. Karena memang indikasi-indikasi kecurangan itu nampak jelas gitu. Ya, orang sekarang maling udah nggak lagi sembunyi, udah terang-terangan maling. Ya, gue udah nggak punya malu untuk maling kan gitu. Seperti kasus yang terbaru ini Dirty Food yang lagi rame ini juga kan ya. Itu ya kita tahu bagaimana 272 PJ yang ada, apakah bagaimana pertanyaannya netralitas mereka, ya kan, makanya kita mengajak teman-teman yang seperti Babe kan gitu kan, terus juga para netizen kan gitu kan, terus juga para YouTuber, penonton-penonton YouTube kan gitu kan, segala macam, itu kita ajak. Oke, kalian tidak berpihak kan gitu kan, kalian mendukung salah satu paslon karena itu cuman itu yang ada pilihannya kan, cuman itu nih. Ya kan, karena kita PT 20% kan kemarin nggak jebol kan gitu kan. Ya karena itu MK tadi. Ya sudah, kalau misalkan memang seperti itu kita awasin bareng-bareng. Nah, ini sebagai pemantau pemilu. Ini yang mau gue sampaikan tadi Bang, alhamdulillah gue mau ngajak semua nih, termasuk diri gue dan keluarga gue, sahabat-sahabat gue untuk jadi pengawas pemilu. Insya Allah di MPR ini juga akan banyak yang daftar. Ya karena Majelis Penderitaan Rakyat alhamdulillah yang nggak gede-gede amat tapi ya lumayan tersebar. Kami berharap bahwasanya rakyat yang menjadi pengawas. Kami udah nggak percaya pejabat sama sekali. Ketua KPU Hasyim Asyari itu manusia yang kalau dia ngomong garam itu asin, gue nggak percaya. Gue cobain dulu gitu. Ya karena Hasyim Asyari itu udah terbukti melanggar etik itu udah 3 kali. Ya dan selalu aja sanksinya sanksi keras yang terakhir, peringatan keras peringatan keras yang terakhir. Terakhirnya sampai kapan kita nggak tahu. Ya jadi bentuk-bentuk ketidakpercayaan ini termasuk salah satu bentuk perang terhadap kecurangan. Dan insya Allah mungkin dengan adanya pemilu.co ini gue mengajak diri gue yang daftar pertama gue ya gue langsung daftar pertama dan gue akan sampaikan ini juga ke media, anak-anak MPR juga akan daftar. Artinya kita mau mengawasi pemilu ini. Kita ini bukan orang yang suka dengan demokrasi sebenarnya, jujur aja. Cuman karena memang agama kita mengajari untuk patuh kepada pemerintah, kita patuh. Ya, ini sistem yang harus kita hormati. Ini salah satu yang gua harus sampaikan juga buat rekan-rekan semuanya yang ada di pemilu.co. Ya, sistem demokrasi kita ini cacat gitu. Kenapa gua bilang cacat? Dari mulai kualitas pemilih itu nggak dipikirin sama ini. Orang gila sama profesor sama nilainya. Ya, karena sekarang orang gila udah boleh milih. Gila nih. Ya benar-benar pemimpin yang dihasilkan bisa karena hasil pemilihan orang gila gitu. Kayak Bang Fatur kuliah berapa alma mater? 4. Nah, Bang Fatur yang 4 alma mater nilai suaranya sama kayak orang gila. Orang gila nyoblos A, Bang Fatur nyoblos B, nilainya sama gitu. Sementara kita tahu tuh kertas saja nilainya beda-beda, ya kan? Kertas saja nilainya beda-beda. Nah, udah dengan sistem yang sangat buruk ini ditambah pula dengan kecurangan, kita nggak mau itu membuat Indonesia makin parah, Bang Fatur. Betul. Jadi ini juga penting. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan melihat saat ini kualitas misalkan di DPR, gitu kan, kualitas di eksekutifnya bagaimana, berilah penghukuman. Ya dong, jangan pilih lagi orang-orang yang ibaratnya melakukan hal-hal tersebut kan gitu kan. Nah, terus ditambah kalau misalkan ada yang memberikan uang, sembako segala macam, ya udah ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu jelas itu. Karena pasti dia akan mengubah bagaimana pengeluaran dia sebelumnya. Nah, itu sebenarnya pengetahuan dasar terhadap pemilu sih. Cuman masalahnya kita harus berhadapan dengan kualitas rakyatnya juga, Bang Fatur. Ya, selama 5 tahun ini gue jadi curhat sama lu nih, nggak apa-apa ya? Ya, selama 5 tahun ini rakyat kita itu disuguhi oleh kesusahan-kesusahan, sehingga rakyat kita itu sekarang mikirnya banyak loh. Kemarin saya keliling Kalimantan Selatan, itu banyak rakyat yang nggak tahu apa tugas DPR itu apa, nggak tahu, fungsi DPR itu apa, nggak tahu. Bahkan nggak sedikit caleg yang nggak tahu fungsinya dia gitu. Dia dijadiin caleg pokoknya asik-asikan rame-ramean kan tolol. Ngumpulin suara aja. Iya, ngumpulin suara gitu aja. Apalagi gue ngelihat paling enak kalau gue ngelihat artis-artis jadi caleg gitu. Gue termasuk waktu itu Bang Fatul tahu sendiri ya, kalian tahu sendiri.
selama 2020 sampai 2024 ini, insya Allah gue mungkin lebih dari 10 kali gue datengin gedung Dewan tuh. Ya jebol berapa kali, masuk berapa kali, tapi nggak ada, suara kita nggak didengar oleh mereka gitu. Padahal mereka selama 5 tahun sekali pasti minta suara kita gitu. Nah ini yang membuat, jujur aja gue sendiri nggak terlalu berharap sama DPR gitu. Tapi paling tidak ya kita tetap harus menjaga pemilu ini, Bang Fatur. Ya. Jadi salah satu cara untuk kita mau berubah, cara satu kita untuk maju kan gitu kan, ini adalah bagaimana kita memberikan penghukuman bukan dengan golput, karena golput itu nggak punya efek. Tapi bagaimana kita menjadi pemantau pemilu, kita berikan suara kita bahwa suara kita mahal, jadi kita harus hargai diri kita mahal. Kalau harga diri kita mahal, ya kan, ya sudah, ke depan itu kita akan mendapatkan hal-hal yang paling mahal. Ya benar. Dan ini buat rakyat Indonesia nih, ini pelajaran juga ya. Di saat kalian menyerahkan hak suara kalian dengan uang, maka kalian itu akan bernilai barang bagi orang-orang yang sudah membeli suara kalian. Kalian udah nggak dianggap, begitu kalian dibayar berarti udah selesai. Itu transaksional. Iya, transaksional. Nah, jadi harga kalian mau berapa? 500. 5 tahun. Ya. Ya, yang aplikasi apa itu yang pesan-pesan itu short time apa tuh? Ada aplikasinya, lupa gue apa? Pokoknya begitu. Pokoknya short time itu kalau nggak salah ada short time-nya begitu. Iya, itu 3 jam tuh. Iya. Ini kita suara untuk rakyat jauh lebih murah, berarti 500 untuk 5 tahun. Ada yang lebih murah lagi loh. Dibandingin ayam 60 kilo. Itu terlalu. Enggak, gue sekarang udah males pakai akhlak. Iya, udah males gue pakai akhlak. Dalam kali ini gue udah males pakai akhlak untuk ngomongin ini gitu. Karena pejabat kita sekarang ini udah bukan orang-orang yang bisa diucapkan dengan bisa dinasihati dengan kelembutan. Ya, udah. Ini udah terang-terangan banget. Ya kan pemilu ini sudah dikencingin, sudah diperkosa, sudah digebugin kan gitu kan. Nah, apakah ini mau kita terusin? Nah, gitu? itu. Jadi, ayo rekan-rekan ya, nanti di deskripsi ada linknya, kalian mau daftar gimana. Tugas kita berusaha, Tugas kita berusaha. Kita cinta bangsa ini. Kita mau berbuat apa untuk bangsa ini, ya. Dan jujur aja Bang Fatur, sampai hari ini alhamdulillah Babe Aldo nggak masuk tim mana-mana. Iya, murni jalan sendiri, apa sendiri, biaya sendiri. Ya, kamu tahu lah. Di 2019 ganti presiden, gue MC di Monas, dilabelin lah gue PKS. Tapi pada saat waktu Pak Muldoko mau membegal Partai Demokrat, gue orasi juga kan. Dicap lah gue Demokrat, ya kan. Dan sebelumnya pada saat demo-demo gue selalu dicap. Buat gue nggak peduli. Dan lu juga ikut deklarasi sama MPR untuk 01. Jadi pada saat deklarasi sama MPR gitu kan, terus waktu kita membuat MPR pun kan gitu kan, segala macam. Ya, buat gue nggak peduli karena basically gue adalah gue bersandar pada kebenaran. Siap. Jadi apapun label orang gue nggak pikirin. Siap, itu gue sepakat banget. Dan sekarang Bang Fatur silakan closing statement untuk yang nonton konten ini. Oke. Buat teman-teman semua, terus juga subscribernya Babe Aldo, terus teman-teman yang memang mau berjuang untuk demokrasi, kita sampaikan saat ini bahwa kita harus menjaga demokrasi ini dengan baik. Jangan sampai demokrasi ini dicacatkan. Karena apa? Kalian pendukung 01, 02, 03, buat saya kalian sudah teriak-teriak nih selama hampir 2 tahun. Tapi kalau kotak suaranya nggak dijaga, dan ini ada oknum-oknum yang mencurangi, buat apa? Ini kan tidak akan menjadi hal yang baik. Kenapa? Pada saat pilihan kita dilantik, tapi pemilunya cacat, artinya tidak ada trusting di sana. Tidak ada yang namanya legitimasi di sana. Nah, kita perlu legitimasi yang baik, kita perlu sesuatu yang baik, maka mulai dengan baik. Maka oleh itu daftar di www.pemilu.co. Langsung daftar, langsung jadi pemantau. Kita saksikan di setiap TPS kita jagain, di setiap kecamatan kita jagain, di setiap kota dan kabupaten kita jagain, sampai itu hasilnya di KPU Pusat selama 35 hari dari mulai pencoblosan. Oke.
Oke, itu kalau dari Bang Fatur. Kalau dari gue nih Bang Fatur ya. Udah, ini alhamdulillah ada pemilu.co, kita bisa jadi pengawas pemilu, kita daftar di situ. Ini menjadi salah satu senjata kuat kita. Kita perlu senjata dalam berperang. Ini perlu gue sampein. Gue sering ingetin dimanapun, kalau curang kita perang, kalau mau damai pemilu jujur adil. Nah, bagaimana mau tahu ini curang apa enggak? Ini salah satu senjatanya kita. Betul. Ya, kita nggak mau membiarkan kecurangan itu terus ada. Ini udah terlalu banyak kecurangan. Ya, udah mulai konstitusi dikangkangin, ya, sampai ada desak. Iya, undang-undang diterabas semua itu. Nah, ini nggak boleh dibiarin, nggak boleh. Negara ini milik semua warga negara Indonesia, bukan milik dinasti satu orang aja, bukan. Dan bukan milik keluarga-keluarga kan gitu. Bukan. Yang bagi orang-orang yang minta ini, merasa ini adalah milik keluarga, ya siap berperang sama kita gitu. Ya, gue udah bosen ini ngomong yang akhlak, udah bosen gue. Udah nggak mau ngomong yang akhlak. Bagi kalian yang merasa mau perang sama siapa katanya. Nah, gue mau ngasih tahu, kalau rumah lu kemalingan aja, kemalingan sandal tuh maling lu pukulin, apalagi kemalingan masa depan bangsa ini. Demi Allah, kita akan siap perang kalau kalian curang. Jangan lupa daftar di pemilu.co. Gua Babe Aldo pamit dulu, makasih Bang Fatur. Oke. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bungkus. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.